Hai, Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini, kita akan tunjukkan kepada kalian singkat sejarah masa kejayaan Islam pada masanya. Oke, langsung saja kita mulai. Masa kejayaan Islam kita bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, periodisasi sejarah Islam, masa kejayaan Islam, tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam, faktor pendukung kejayaan Islam, dan bangunan bersejarah peninggalan masa kejayaan Islam. A. Periodisasi sejarah Islam. Harun Nasution dalam buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, membagi secara Islam ke dalam 3 periode besar sebagai berikut. Yang pertama, periode klasik antara tahun 650 sampai tahun 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu yang pertama fase ekspansi integrasi antara tahun 650 sampai tahun 1000, dan yang kedua fase disintegrasi antara tahun 1000 sampai tahun 1250. Yang kedua, periode pertengahan dari tahun 1250 sampai tahun 1800. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran dari tahun 1250 sampai tahun 1500 Masehi, dan fase munculnya ketiga kerajaan besar dari tahun 1500 sampai tahun 1800. Yang ketiga, periode modern dari tahun 1800 sampai seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. B. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai tahun 1250. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau yang sering disebut dengan Daulah Bani Umayyah, dan Kerajaan Abbasiyah atau yang sering disebut dengan Daulah Bani Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah, kejayaan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Ibu kota Daulah Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah periode pertama beribu kota di Damaskus atau Syria. Sedangkan pemerintahan Daulah Bani Umayyah periode kedua berada di Cordoba. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abi Asyam, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Daulah Bani Abbasiyah. Kerajaan Islam pada masa ini ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Daulah Bani Abbasiyah beribu kota di Irak. Bani Abbasiyah dirujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Khalifah pertama yang memimpin di Bani Abbasiyah ini adalah Abu Abbas al-Saffah. C. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Di bawah kepemimpinan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, Islam mengalami masa kejayaannya. Hal ini ditandai dengan munculnya para ulama, para pemimpin, dan ilmuwan yang ahli di berbagai bidang. Di antaranya, di bidang filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rushd, Al-Ghazali, Ibnu Sina juga seorang dokter. Di bidang kedokteran, Jabir bin Hayyan yang terkenal sebagai bapak kimia, Hunain bin Ishaq, ahli mata, Ibnu Sina yang terkenal sebagai bapak kedokteran modern, Ar-Razi, ahli campak dan cacar. Di bidang matematika, ada Umar al-Faruqan, arsitek kota Baghdad, Al-Khawarizmi, penemu aljabar. Di bidang astronomi, ada Al-Farazi, penemu astrolog. Di bidang fikih, ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Di bidang tasawuf, ada Hasan al-Basri, Rabi'ah Adawiyah, Imam al-Ghazali. Di bidang tafsir, ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Jabir. Di bidang hadis, ada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan lain-lain.
Beberapa tokoh pada masa kejayaan Islam, diantaranya adalah Ibnu Rushd. Beliau lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain Kitab Bidayat Al-Mujtahid, kitab yang membahas tentang fikih. Berikutnya ada Imam Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali. Lahir di desa Ghazalah, dekat Tus, Iran Utara, pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus juga. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud, atau hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Di antara bukunya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin, yakni membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf. Berikutnya ada Al-Kindi. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Pakar di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Berikutnya ada Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Nasir Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Lahir di Farabi, Transosania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Royu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, pemikiran tentang penduduk negara utama. Dan yang terakhir, Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Afsyana dekat Bukhara. Wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani Nuh bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku, dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi At-Tib, yaitu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran, dan Al-Shifa, ensiklopedi tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. D. Faktor pendukung kejayaan Islam, di antaranya faktor internal. Yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan penerjemahan kitab. Faktor pemikiran ilmiah para ulama. Yang pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran. Yang kedua, melaksanakan isi hadis. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan ijtihad dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. E. Peninggalan sejarah Bani Umayyah. Di antaranya adalah Masjid Agung Umayyah di Damaskus, Suriah, Masjid Kuba Batu di Yerusalem, Palestina, dan Istana Alhambra di Granada, Spanyol.